Majapahit yang sedang penuh friksi. Sebuah tempat tersembunyi di tepian sungai Basini justru nampak tenang meski tetap dalam kewaspadaan tinggi. Berkaca dari kejatuhan Lamajang di tahun 1238 Saka atau 1316 Masehi, Ki Gangjuru tidak lagi memusatkan seluruh kekuatannya semata-mata di benteng-benteng pertahanan, namun juga pada sekian banyak pos kecil. Pos-pos yang dekat dengan rakyat, sehingga rakyat pada akhirnya turut menjadi bagian dari pertahanan itu sendiri. Di kala senggang, para prajurit bukan hanya mengajarkan tata cara berperang, namun juga membantu rakyat bercocok tanam atau memperbaiki sanggar pamujan. Tidak peduli sanggar pamujan itu untuk golongan atau keyakinan apa. Bahkan pernah suatu kali, ratusan prajurit Angkatan Laut yang bertugas di pantai Kamirahan dikerahkan ke timur untuk memperbaiki kasogatan Bajraka yang hampir roboh karena sudah tua. Sejak ketegangan mulai meningkat, Jaran Bangkal dan Rawindan, dua perwira menengah Ki Gangjuru, sering turun langsung memeriksa kesiagaan di pos-pos kecil itu, meninggalkan keluarganya dan tidak kenal lelah berkeliling untuk menaikkan moral prajuritnya dalam bertugas. Namun, ada saat keduanya benar-benar lelah dan termakan jenuh, hingga akhirnya memilih menginap 1-2 hari di pos tepi Basini yang sejuk itu. Manggal, saka pletek tekan angslupi srengenge. Saka dina siji tumuju dina sabanjure. Entah sampai kapan kita hanya siaga dan bersiaga semata, menunggu kedatangan orang-orang Majapahit itu. Aku sudah bosan dengan penantian yang tidak pasti seperti ini. Kaya ngenteni sileme perahu gabus kumambangi watu item. Aku dhewe ya wis rumangsa jeleh, Windan. Coba dipikir. Sejak Telik Sandi melaporkan kalau Gusti Tribhuwana mulai mengarahkan perhatiannya kemari, kita belum pernah menemukan sak bergodo pun prajurit Majapahit. Mereka tidak tampak di Lamajang. Keta sepi sadeng anteng. Aku malah jadi sedikit ragu dengan keterangan Telik Sandi kita itu jika yang terjadi cuma seperti ini. Jangan begitu, Bangkal. Kita harus tetap mempercayai keterangannya. Dia yang menyaksikan langsung di sana. Kita tahu segala macam yang terjadi di Majapahit, ya dari para Telik Sandi kita itu juga. Kalaupun orang-orang Majapahit belum sampai kemari, itu hanya masalah waktu. Mereka tampaknya sedang memikirkan betul akan menggunakan siasat seperti apa dalam menghadapi kita. Mereka tahu bahwa siasat perang apapun yang mereka gunakan, kita juga mengetahuinya. Itu karena kita semua ini pada dasarnya bekas petempur Majapahit juga. Kehandalan Gusti Wirota sendiri juga ora bain-bain loh. Ora bisa dianggap enteng. Beliau menghidupkan kembali pasukan-pasukan khusus dan rahasia yang dulu diciptakan Gusti Arya Wiraraja bersamaan dengan pendirian Lamajang Ki Gangjuru. Miturut pandugaku bukan sekedar itu, Windan. Tatah Majapahit yang sekarang dilenggai Ratu Tribhuwana juga ikut berperan dalam situasi beku seperti ini. Setangguh-tangguhnya raja perempuan
tidak akan melampaui raja laki-laki. Meski memangku sampeyan dalam ingkang sinuwun, namun perempuan tetap perempuan. Berpikir bukan sekedar dengan perhitungan, melainkan juga dengan rasa. Pada akhirnya bukan keputusan cepat yang diambil, melainkan pertimbangan yang bertele-tele. Dia bergerak tidak ke depan, tetapi berlari kencang di tempat sampai kelelahan sendiri. Sebagai makhluk yang diciptakan perempuan, Tribuana ora beda lesung. Menawa ora ditabuh nganggo alu, lesung ora bakal jumenglung. Tidak heran jika Tribuana lebih cenderung diam jika tidak ada yang memanas-manasi. Apa kowe tau weruh ana babon mbledek jago, Windan? Kamu mau mengatakan kalau Ratu Majapahit itu hanya babon untuk endokan toh? Ratu yang cuma bisanya beranak pinak dan tidak tegas dalam memimpin negaranya toh? Ya bisa jadi memang begitu. Tapi itu bukan berarti Majapahit tidak akan menggerakkan pasukannya loh bakal. Di samping Tribuana, masih ada suaminya yang jago perang. Pertanyaannya justru, kenapa malah tidak bisa nabuh Tribuana supaya segera menggerakkan pasukannya kemari? Lah aku tadi sudah mengatakan toh, bahwa Tribuana itu lebih sibuk dengan pertimbangan dan rasanya. Kalau bertindak begini, hasilnya begitu. Kalau bertindak begitu, hasilnya begini. Ya, kalau sikap Ratu Majapahit terus-terusan seperti itu, justru menjadi keberuntungan kita toh Bangkal. Harusnya Gusti Wirota juga bisa menangkap ini dengan baik. Maksudmu bagaimana? Seharusnya Gusti Wirota itu bisa sedikit mengendorkan pertahanan sehingga kita bisa pulang menengok anak. Aku wis kangen lho Bang. Alah, kui isa-isamu bae, Windan. Kamu itu sudah bosan bersiaga karena kangen istri, tapi berkedok kangen anak, ya toh? Loh, ya aku jujur wae toh. Apa kowe ya ora kangen bojomu Bakal? Yo kangen. Tapi kalau pulang hanya sehari 2 hari. Waktu sesingkat itu, yo tidak cukup untuk menemui ketiga istriku. Jadinya bukan senang yang aku dapat, tapi bingung dan susah membagi waktunya. Ah, itu salahmu sendiri. Kok punya istri banyak-banyak? Yo, sudahlah, Windan. Rapopolah kita bicara ngalor ngidul seperti ini untuk mengisi waktu. Ngene. Ngomong-ngomong tentang kasogatan Bajraka, sejak dibantu perbaikannya oleh para prajurit kita, bangunannya menjadi nampak megah ya. Para agamawan bisa menjalankan kegiatannya dengan baik. Suasana di sana menjadi begitu bersih. Sebagai keluarga dalam satu negara, memang demikianlah yang harus kita lakukan toh Bangkal. Kita harus terus nguri-nguri kebiasaan baik para leluhur kita. Saling bergotong royong, tolong-menolong tanpa memandang keyakinan yang berbeda. Meskipun kita dan para prajurit lain kebanyakan menganut Siwa, apa salahnya jika kita membantu memperbaiki kasogatan Bajraka? Kebersamaan inilah yang akan menuai buah baik bagi Tigang Juru pada akhirnya nanti. Kalau dipikir-pikir, kasihan juga para biksu di Bajraka. Kasogatan itu sudah cukup tua. Bahkan pusatnya di Daha sendiri juga sudah tidak ada lagi. Siapa lagi yang akan mengayomi mereka jika bukan kita-kita ini? Maksudmu kasogatan Talat Waja yang didirikan di masa kerajaan Kediri itu toh? Lah, yang mana lagi? Kasogatan Talat Waja itu benar-benar besar pengaruhnya di masa Prabu Kameswara Kediri. Nama itu diambil dari nama taman kesukaan Batara Kamajaya dalam Kakawin Samaradana. Bayangkan Bangkal,
seberapa besar karisma Kasogatan Talat Wajah itu, sampai-sampai pengaruhnya bisa sampai ke wilayah Tigang Juru. Padahal letak dua Kasogatan ini jauh loh Bangkal. Windan, pengaruh itu bisa sampai ke sini karena dahulu Prabu Kameswara lah yang mengawali upacara di Gunung Meru, melakukan tirta yatra jauh-jauh menuju air suci milik para dewa di kaki Gunung Meru, lalu melakukan topo broto di puncaknya seusai lengser ke Prabon Madeg Pandito Ratu. Apa yang dilakukan Prabu Kameswara seperti halnya para Pandowo ketika melihat hal-hal duniawi tidak lagi menarik dalam lakon Pandowo Sedo. Aku malah tiba-tiba kepikiran dengan prasasti yang ada di Meru sana Bangkal. Kelak, jika semua ketegangan ini sudah sirna Bangkal, aku ingin mengusulkan pada pemangku jabatan tertinggi agar sanggar pemujan di atas sana diperbaiki. Kalau perlu, dibuatkan prasasti baru yang menegaskan bahwa tirtayatra Prabu Kameswara benar-benar terjadi dan terus diuri-uri hingga Mahapralaya memusnahkan manusia di bumi ini. Jika kelak gagasanmu itu diterima, agamawan Kasogatan Bajraka bakal tambah berbahagia lagi loh Windan. Lah kita perbaiki bangunan-bangunannya saja, mereka sudah menunjukkan rasa terima kasih sekali. Bahkan mempersilahkan jika para prajurit di Kamirahan ingin beristirahat sejenak di sana dalam setiap perjalanan ke Sadeng atau sebaliknya. Malah yang kudengar, sejak keadaan memanas, para sesepuh di sana meminta agar beberapa prajurit mau melatih biksu-biksu muda tata cara bertempur. Jika perang terjadi, sedikit banyak mereka ingin membantu, paling sedikit melindungi Kasogatannya sendiri jika Majapahit menyerang mereka. Tiba-tiba aku kok mengkhawatirkan sesuatu pada Kasogatan itu ya Bangkal. Jika perang terjadi dan Majapahit tahu bahwa Kasogatan Bajraka cukup akrab dengan para prajurit kita, bisa-bisa mereka ini benar-benar akan menjadi sasaran penyerangan. Kita sama-sama tahu Bangkal, dalam keadaan perang, banyak kita jumpai para prajurit kedua belah pihak sering melanggar aturan perang, tidak memperdulikan wilayah golongan Kasogatan, Kasayuan, atau Grama Dewata. Selama ada di wilayah musuh, mereka harus dirambungi. Jika sudah demikian, orang-orang di Bajraka akan minta perlindungan ke Biaramana. Sementara pusatnya di Talat Wajah sendiri sudah tidak ada lagi. Ya, mudah-mudahan itu tidak terjadi, Windan. Mudah-mudahan mereka tidak menjadi sasaran jika perang benar-benar terjadi. Oh iya, apakah kamu sudah mendengar kabar dari wilayah utara? Ku dengar kamu beberapa waktu lalu sempat ke Bungatan. Iya benar. Kebetulan waktu itu aku sedang berada di wilayah Balung untuk melihat kesiapan 1000 prajurit pemukul kita yang ada di sana. Aku bertemu lurah prajurit Bungatan di sana. Rupanya dia sedang mengunjungi saudara iparnya yang bertugas di kesatuan pemukul itu. Sebentar. Lurah prajurit Bungatan? Maksudmu si Gagak Turi, abdi kabuyutan Mandana yang berhasil meloloskan diri dari penghancuran Jayanegara cuma gara-gara perempuan itu? Iya, benar Bangkal. Gagak Turi mengundangku hadir dalam upacara pengangkatan sejumlah perwira keta yang akan memimpin pos-pos utama seputar Bungatan dan Walandingan. Undangan itu aku terima. Dalam perjalanan, kami beristirahat di Tamangsil sejenak. Di sana sedang ada latihan 500 prajurit penyergap. Aku menyaksikan kemampuan mereka cukup bagus.
Mereka mampu menyergap musuh dari dasar jurang, melemparkan musuh ke bawah, lalu membersihkan tempat penyergapan seperti semula. Di Bungatan sendiri, aku mendapat cerita dari Gagak Turi, bahwa para perwira yang akan dilantik, selain kemampuan bertempurnya dianggap mumpuni, mentalnya juga sudah teruji betul. Sebelum diangkat, masing-masing diharuskan bertapak di goa yang terdapat di bawah Bukit Pacaron selama 7 hari 7 malam. Goa itu pasti selama ini dianggap angker oleh banyak orang, dan Gagak Turi menginginkan para perwiranya tidak gentar dalam keadaan apapun, pada yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Menurutku juga demikian, Bangkal. Nah, setelah acara pengangkatan itu selesai, aku diajak ke barat, mengunjungi benteng Keta yang berbatasan dengan benteng Pajarakan yang jadi milik Majapahit. Sangat kurasakan ketegangan begitu tinggi di sana. Para prajurit Keta bersiaga penuh. Prajurit yang berjaga nyaris kurang tidur. Pajarakan adalah garis depan Majapahit saat ini. Mereka akan berhadapan dengan Keta. Sementara ke selatan, mereka akan berhadapan dengan Arnon yang telah direbut Sadeng bersamaan dengan pemberontakan Rakuti di Majapahit. Sudah dapat dipastikan, mereka akan menggempur Arnon lebih dulu ketimbang Keta yang terlampau kuat untuk ditembus. Ya, kita sudah pernah membicarakan masalah ini bersama para perwira Keta. Majapahit pasti akan menggempur Arnon lebih dulu. Kenapa Majapahit pasti akan menggempur Arnon lebih dahulu? Pertama, mereka sudah berpengalaman menembus benteng ini di masa Gusti Nambi. Kedua, mereka tahu bahwa Arnon sudah tidak mempunyai prajurit yang bisa diandalkan lagi jika tidak didukung prajurit-prajurit Sadeng. Menyerang Arnon sama artinya dengan menyerang Sadeng. Jika Arnon ditembus, Majapahit sudah pasti akan memburu para prajurit Sadeng yang lari ke induknya. Dengan begitu, sangat dipastikan Sadeng akan diserang. Rugi jika hal ini tidak mereka lakukan. Kesalahan mereka di masa lalu setelah merebut Lamajang adalah tidak sekaligus merebut Sadeng dan Keta yang jelas-jelas mendukung Lamajang. Tentu kebodohan itu tidak akan mereka ulang lagi kali ini, Bangkal. Kula ingkang marak, Gusti. Menawa sisip panduluku, kamu anggota Telesianti bukan? Benar, Gusti. Ono apa lakumu magito-gito? Ngaturaken Duto Panglawung. Weh, ono Rajapati opo? Bukan berita kematian, Gusti, tetapi berita bahwa perang agaknya sebentar lagi terjadi. Coba maturo kanthi sareh lan gamblang. Saya telah mendapat kabar baru dari telik sandi kita yang disusukan ke Majapahit. Menurutnya, 3 kesatuan tempur Majapahit bersenjata lengkap baru saja keluar dari tapel wates kota raja menuju ke timur. Bisa dipastikan, Gusti, mereka menuju ke wilayah kita. Siapa yang menjadi cucu yang lajulit? Rakembar dari Pamelegahan bersama kurang lebih 5.000 prajurit. Ikut serta dalam pasukan itu 3 senopati pengamping yang pernah bertempur di Lamajang dan berhasil membunuh Gusti Nambi. Maksudmu ikal-ikalan Bang, Lembu Peteng dan Jabung Tarawes? Benar sekali, Gusti. Yoh, laporanmu tak tompo dan akan segera ditindaklanjuti. Sekarang kembalilah ke tempatmu bertugas. Pantau apa yang terjadi dan jangan sampai ada yang kamu lewatkan dalam pengamatan. Dawuh Paduka badhe kula estoaken. Kawula nyuwun pamit. Apa yang harus segera kita lakukan, Windan? Andum gawe Bangkal. Kamu berangkatlah ke Sadeng menghadap Gusti Wirota yang baru saja datang dari Keta dan sedang menginap di sana. Teruskan apa yang dilaporkan Telik Sandi baru saja. Aku sendiri akan berangkat ke Sembara untuk memimpin persiapan perang para Temenggung di sana. Benteng-benteng di sana harus segera dipersiapkan untuk menahan gempuran jika Arnon berhasil ditembus. Aku juga akan mengirim Caraka tanda bahaya ke Lamajang. Ada 2 pilihan, Bangkal. Mengosongkan Arnon dan memusatkan para prajurit ke benteng-benteng wilayah kita, atau sebaliknya,
menambah kekuatan di Arnon, dan menjadikan garis depan luar wilayah. Tapi apapun keputusannya, kita harus bisa menahan musuh habis-habisan agar mereka tidak sampai menggunakan sungai Rabut Lawang untuk menuju pusat Sadeng. Kita dikejar waktu, Bangkal. Berangkatlah segera. Aku menunggu kabar dari Sadeng. Harus bagaimana-bagaimananya. Baik, Windan. Saat ini juga aku akan berangkat menggunakan perahu kecil agar lebih cepat sampai. Jangan khawatir, mereka masih jauh, masih banyak waktu. Aku pamit, Windan. Antum selamat, Bangkal.